Selamat malam semua. Dapat bocoran tentang, kita udah tahu nih ada mbak yang baru di Hongkong kena HIV. Itu pelajaran buat kita. Jangan sampai kita itu entah karena masalah atau tekanan hidup ataupun lagi gak bahagia atau lagi keadaan terpuruk, terus kita itu malah nyari hal-hal yang buruk. Kalau kita ada lagi kena masalah ataupun lagi situasinya nggak baik, lebih baik kita mendekatkan diri ke Tuhan dengan jalan yang positif. Jangan pernah berpikir untuk larinya ke narkotik ataupun ke seks bebas ataupun gonta-ganti pasangan. Itu malah membahayakan diri. Dan HIV itu kan nggak hanya dari hubungan laki-laki dengan perempuan, tapi bisa juga dengan sejenis lewat belakang. Dan ini pelajaran buat kita. Apa yang dilarang Tuhan pasti ada sebabnya, dan Tuhan pasti lebih tahu dari kita ini manusia. Jadi pelajaran yang berharga buat kita yang ada di luar negeri ini, jaga diri kita. Jangan hanya mungkin karena uang atau pengen dapat KTP ataupun pengen hidup lebih punya pacar orang sini atau pasangan orang sini, terus kita itu jumawa. Jangan sampai seperti itu, karena kita nggak tahu nasib ke depan kita seperti apa. Dan kasus mbak ini jadikan pelajaran bahwa yang perlu kita lakukan adalah jaga diri. Karena segala sesuatu kalau penyesalan itu datangnya terlambat, udah nggak ada gunanya. Lebih baik kita mencegahnya. Dan ingat, ketika terpuruk jangan sampai lari ke narkotik, karena penyakit ini bisa menular karena jarum suntik yang gonta-ganti. Jangan free sex ataupun gonta-ganti pasangan. Jangan juga lewat belakang sejenis. Karena apa? Karena sayangi diri Anda. Kalau nggak diri Anda yang menyayangi, terus mau siapa lagi? Karena keputusan ada di tangan kita sendiri. Dan kita juga diperlihatkan dengan kerajaan Solo yang berebut kekuasaan. Itu udah dari zaman nenek moyang kita, berebut kekuasaan, bahkan sampai bunuh-bunuhan antar saudara ataupun antar kerajaan. Itu yang menyebabkan kerajaan runtuh. Nggak hanya itu, bencana alam juga. Kalau babah kita dulu itu punya insting yang tajam. Ketika mau bencana besar mereka udah tahu. Jadi pemerintahan itu dipindahkan. Tapi kalau orang zaman sekarang, karena kelakuannya yang jahil metakil kayak buta cakil, kebanyakannya udah kehilangan insting kepekaannya kepada alam. Biasanya alam itu sebelum megatrust, mega tsunami, gunung meletus, mereka itu akan memberikan sinyal kepada kita agar kita lebih peka. Kita kalau udah peka mau terjadi musibah gede, kita itu udah siap-siap nih. Kayak Jepang. Jepang kalau udah tahu mau gempa, mau apa, mereka udah warning ke masyarakatnya untuk lebih berhati-hati. Tapi karena Indonesia nih, jangankan insting yang tajam, lebih peka untuk kejadian alam, bisa tahu lebih awal untuk pencegahan. Alat pendeteksi tsunami itu aja hilang, dicuri. Besi-besi di tempat pemerintahan aja hilang, dijual kiloan. Ini bedanya masyarakat kita dengan luar negeri, yang mereka lebih bisa dididik, bisa diajari. Bangsa kita belum. Kalau kita mau mengejar AI, ya belum waktunya. Indonesia itu banyak sekali yang membaca belum lancar, berhitung belum bisa. Ini yang perlu kita lakukan adalah menyelami yang ada di masyarakat, bukan malah kita meninggalkan rakyat mengejar yang kayak kereta api. Lalu kemana sih Tuhan ketika kehancuran di Libya, Palestina yang hancur-hancuran, ataupun Yaman yang selalu bergolak, dan Indonesia nih
ketika pejabat korupnya, pemuka agamanya yang akhir-akhir ini bukan nyontohin yang baik, malah nyontohin yang jelek, seperti Kak Gus Ilham yang malah kayak pedofil perempuan, anak-anak. Anak siapa yang mau dipeluk-peluk, dicium-cium itu? Sebagai ibu ya saya itu nggak bakalan terima kalau anak kita diciumi, dipeluk-peluk orang lain. Yang namanya anak-anak kalau dipeluk, dicium, dikasih uang, dikasih jajan, ya seneng banget. Namanya anak-anak, dia nggak ngerti bener atau salah. Tapi yang namanya orang udah dewasa pasti ngerti dong batasannya. Apalagi ke anak perempuan yang di bawah umur. Ini bedanya anak-anak sama orang dewasa. Orang dewasa udah tahu baik buruk, hitam-putih, benar atau salah. Anak-anak nggak tahu. Anak-anak mbok kamu lecehkan, mbok kamu apapun, anak-anak ngertinya kamu dikasih jajan. Anak-anak ngertinya dikasih mainan. Ini jadi jangan sampai ada penceramah yang mengikuti jejak Gus Ilham ini. Aku nggak tahu mau nanti dihukum atau enggak. Biasanya NU ini nih, kalau anak buahnya yang punya masalah dilindungi. Kayak kemarin sampai demo berjilid-jilid, padahal udah jelas mereka yang salah. Nih, gimana Tuhan ketika terjadi bencana alam, peperangan seperti di Yaman, Libya, bahkan Palestina, ya Tuhan itu ada. Tapi kenapa Tuhan itu nggak menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya untuk mencegah? Sebenarnya Tuhan itu udah ngasih sesuatu yang berharga, yaitu apa? Hidup. Tapi orang kalau udah dibutakan nafsu, sakit hati, dendam, mereka nggak akan menghargai kehidupan. Ini jadi kalau manusia isinya cuma dendam, balas sakit hati, ataupun rakus, tamak, rebutan kekuasaan, rata-rata orangnya akan kasar, nggak menghargai hidup. Ini kenapa aku bisa tahu? Iya, karena aku belajar, aku memahami karakter setiap manusia itu seperti apa. Makanya banyak sekali kasus di Jawa ini nih, kalau ada misalnya nih orang asing masuk, kalau mereka udah curiga aja udah dihantam, dipukuli sampai kelenger, sampai ada yang almarhum. Tapi nanti kalau udah selesai perkaranya baru ketahuan, oh ternyata anak yang kurang upaya, yang salah masuk rumah. Coba kalian bayangkan, kalian mengotori tangan kalian untuk mukulin orang, menyebabkan orang kehilangan nyawa hanya karena kalian sumbu pendek, karena kalian nggak punya belas kasih. Nggak cuma sekali loh, banyak kasus seperti ini. Bahkan sampai ada yang dibakar hidup-hidup loh. Ini yang kenapa orang Jawa sekarang kehilangan akal sehatnya, kehilangan hati nuraninya. Sedikit-sedikit mau merajam, itu untuk penjahat kelas teri, untuk penjahat yang kampungan. Tapi untuk koruptor, untuk pejabat korupnya, kenapa kalian anteng aja? Ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Malah kalau yang pejabat korup, pemimpin korup, seakan-akan kalian udahlah ambil aja, nggak apa-apa, neriman. Tapi lihat, kalau kejadiannya itu rakyat kecil yang belum tentu dia bersalah, baru masuk rumah, bukan mau niat mencuri, udah dihajar sampai meninggal. Ini yang aku perhatikan sekali. Di rakyat kecil itu sumbu pendek, dikit-dikit baku hantam premanisme. Yang di atas bukan jadi contoh yang baik. Nih, kenapa Tuhan itu nggak memberikan rahmahnya, nggak memberikan kemakmuran, nggak memberikan manusia itu keberlimpahan materi?
Karena manusia kehilangan hati nurani, karena manusia kehilangan empati. Yang ada di hati manusia kebencian, dendam, tamak, rakus, rakah. Gak ada namanya kasih sayang, empati di dalam diri manusia zaman sekarang. Jadi kalau kalian nih mau hidup makmur, berarti kalian harus punya empati, punya rasa kasih sayang. Gak hanya pada orang tua, pada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan ini. Ini kalau kalian mau hidup makmur, tapi kalau kalian mau jadi penguasa, kalian harus mau berkorban, entah itu pengorbanan tentang perjalanan hidup, perasaan, laku prihatin. Pokoknya apapun yang kita inginkan, kita siap dengan resikonya, ataupun kita mau berkorban. Entah pengorbanan apa yang Tuhan minta. Mungkin hati kita yang dibersihkan sama Tuhan, karena selama ini hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, dengki, dan sebagainya. Mungkin selama ini kita mengejar duniawi, sampai kita lupa sama Tuhan. Makanya semuanya diambil, terus kita dimulai dari nol dengan mencari rezeki yang halal. Itu bisa terjadi. Nih, jadi kalau kalian mau hidup di dunia, hidup makmur, kalian harus punya cinta kasih. Kalian harus punya sifat yang baik, karakter yang baik. Kalau kalian mau jadi penguasa, berarti kalian harus siap dengan pengorbanan. Semakin tinggi yang kalian cita-citakan, semakin tinggi yang kalian inginkan, maka pengorbanannya juga sangat besar. Ini bahwa Tuhan itu akan ngasih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita cuma mintanya makan, minum, mati, ya itu yang Tuhan kasih. Tapi kalau kita mungkin punya cita-cita jadi penguasa dunia, mungkin kita pengen jadi pejabat yang bisa memakmurkan rakyatnya, maka Tuhan akan ngasih kita sesuai yang kita mampu. Selamat malam dan sampai jumpa.